Rahasia sekolah yang bersinar. Bima berdiri di depan gerbang sebuah sekolah baru bersama ibunya. Ia membawa buku catatan kecil untuk mencatat hal-hal hebat. Bima mencari gedung yang tinggi atau deretan piala berkilau di balik kaca, tapi ia belum melihatnya. Ia bertanya-tanya, apakah sekolah ini benar-benar hebat seperti kata orang? Di depan pintu masuk, seorang petugas keamanan menyapa mereka dengan senyum lebar. Namanya Pak Wira. Alih-alih hanya meminta identitas, Pak Wira membungkuk sedikit agar sejajar dengan Bima. Selamat pagi Bima, tas ransel birumu keren sekali. Pasti isinya ide-ide hebat, sapa Pak Wira dengan tulus. Bima terkejut karena Pak Wira tahu namanya dan sangat ramah. Seorang murid bernama Laras datang menghampiri untuk mengajak Bima berkeliling. Bima melihat dinding sekolah yang tidak penuh dengan piala, melainkan penuh dengan lukisan tangan murid-murid tentang kebaikan. Di mana kalian menyimpan piala emasnya? Tanya Bima heran. Laras hanya tersenyum dan menjawab, piala kami disimpan di dalam hati Bima. Saat melewati kantin, mereka melihat seorang murid laki-laki bernama Raka, yang tidak sengaja menjatuhkan kotak bekalnya. Nasi dan sayurnya berhamburan di lantai. Tiba-tiba, seorang murid lain bernama Sani datang mendekat. Bukannya menertawakan, Sani justru membantu memunguti kotak bekal itu dengan cepat. Bima memperhatikan kejadian itu dengan takjub. Raka terlihat sedih, tapi Sani memberikan sebagian rotinya untuk Raka. Jangan sedih, kita bisa berbagi makan siang, kata Sani. Bima mendekati mereka dan bertanya, kenapa kamu membantunya begitu cepat? Raka menjawab dengan senyum, karena di sini, kami belajar untuk saling menjaga. Laras kemudian membawa Bima ke sebuah ruang kelas. Di sana, Ibu Ami, sang guru, sedang duduk melingkar bersama murid-murid di lantai. Tidak ada teriakan atau perintah yang keras. Ibu Ami mendengarkan cerita setiap murid dengan saksama, seolah-olah cerita mereka adalah hal paling penting di dunia. Ibu Ami melihat Bima dan mengajaknya bergabung sejenak. Bima, di sekolah ini kami belajar matematika dan bahasa, tapi yang paling utama adalah belajar mencintai, ujar Ibu Ami lembut. Bima bertanya, bagaimana cara belajar mencintai? Ibu Ami menjawab, dengan mendengarkan, menghargai, dan membantu tanpa diminta. Di lapangan sekolah, Bima melihat Dito yang sedang duduk di kursi roda. Seorang teman bernama Mia sedang asyik membacakan buku cerita untuk Dito sambil tertawa bersama. Tidak ada yang merasa ditinggalkan. Semua orang punya teman untuk berbagi keceriaan, meskipun mereka berbeda-beda. Bima menutup buku catatannya. Ia tidak menulis tentang jumlah piala atau tinggi bangunan. Ia menulis satu kalimat besar. Sekolah yang hebat adalah sekolah yang punya banyak cinta. Ibu menghampiri Bima dan bertanya, bagaimana menurutmu Bima? Bima memeluk ibunya dan berkata, aku ingin sekolah di sini, Bu. Saat hendak pulang, Pak Wira melambaikan tangan di gerbang. Sampai jumpa lagi Bima. Hati-hati di jalan ya, serunya. Bima melambaikan tangan kembali dengan semangat. Ia sadar bahwa keramahan Pak Wira, bantuan Sani, dan perhatian Ibu Ami adalah piala-piala yang sebenarnya yang membuat sekolah itu bersinar paling terang.